Berjumpa kembali dengan saya dalam belajar bersama menggunakan CFD. Nah, pada sesi ini kita akan memperbaiki mesh untuk simulasi yang telah kita lakukan pada sesi sebelumnya, di mana pada sesi sebelumnya hasil simulasi kita ada perbedaan dengan persamaan Hagen-Peschel. Ini coba kita perbaiki meshnya ya. Kita buka dulu space claim-nya ya, yang telah kita buat pada sesi yang lalu. Ini kita double klik saja. Nah, ini start space claim, kita buka space claim-nya. Nah, ini space claim-nya sudah terbuka. Kita coba perbaiki mesh-nya dengan cara sebagai berikut ya. Ini kita tidak tampilkan mesh-nya supaya lebih mudah ya. Ini mesh tidak kita tampilkan. Kita akan membuat layers ya. Masuk di sini di mesh, kita buat layers untuk selimut ya. Ini ada 4 sisi selimutnya, 4. Kita pilih selimutnya, kemudian ini kita tentukan 0,4. Nah, ini kita buat. Nah, ini sudah terbagi menjadi 5 bagian ya. Ini yang layersnya, kemudian ini yang di bagian dalam. Kalau offset value-nya ini semakin besar, nanti kotaknya ini semakin kecil ya. Kotaknya semakin kecil. Nah, kalau kotaknya semakin kecil tuh nanti skewness-nya semakin besar. Sehingga kita pilih offset ya sekitar 0,4 ya. Ini kalau kita lihat sudah ada perubahan. Nah, ini mesh-nya sudah berubah. Ya. Nah, ini nanti kita perbaiki supaya dia kotak. Nah, ini dengan cara membuat kotak di sini ya. Membuat kotak di sisi inlet dan membuat kotak nanti di sisi outlet. Nah, caranya kita masuk ke desain, sketch ya. Ini kemudian kita ini sudah ada bidangnya. Kita buat bidang, kita bikin kotak menggunakan poligon. Ini poligon diklik, poligon ini kursornya ditaruh tengah, diklik kiri, terus kliknya dilepas ya, kliknya dilepas, nggak usah ditekan, kliknya dilepas, terus kemudian kita tekan tab. Nah, kita tekan tab, ini kita pilih 90, jangan di enter, tab lagi, sisinya 4 ya, sisinya 4, ini juga sama, jangan di enter tapi di tab lagi. Nah, ini lari ke sini. Nah, ini diameternya panjang rusuknya misalkan 12 gitu ya. Kita tab lagi, nah itu segitu, mungkin kurang besar ya kalau 12. Ini kalau kursornya kita goyang-goyang ya kotaknya berubah-ubah. Kalau kursornya kita diamkan ya dia tidak berubah. 4, 90, ini kita klik 13 misalkan. Nah, itu 13 kira-kira sudah mendekati kotaknya. Kalau sudah tinggal kita enter ya. Kemudian kita juga buat pada sisi yang satunya, ini kita end sketch lagi ya. Ini kita buat pada sisi yang satunya ya, sisi yang sebelah sana. Kita putar dulu. Kita besarkan. Kita masuk ke sketch mode lagi. Kita pilih bidangnya. Nah, bidang yang di bagian outlet ini. Nah, ini kita besarkan ya.
kita besarkan, kita bikin kotak yang sama dengan cara poligon. Ini juga gitu, klik di bagian pusat. Nah, kita geser, kita klik tab ya 90, tab lagi, sisinya 4, tab lagi, kita isi 13, enter. Nah, sudah jadi ya. Kemudian ini masih di bidang inlet dan bidang outlet, sedangkan yang di dalam itu juga harus kita buat ya. Kita buat volume untuk membantu memperbaiki bentuk kotaknya tadi ya. Kita akhiri dulu, kita lari ke bagian inlet lagi ya. Kita lari ke bagian inlet, kita lari ke bagian inlet lagi ya, kita bikin volume bantu ya, dimana garis-garis di volume bantu itu nanti kita pergunakan dengan cara ini pull ya, ini bidang yang kita buat tadi ya, surface yang kita buat tadi, kemudian trajektorinya kita pilih yang ini ya. Kemudian ini jangan lupa ini diklik no merge ya, supaya solid awal yang kita buat itu tidak mengalami perubahan. Ini hanya volume bantu saja, no merge, enter. Nah, itu ke sana ya. Nah, dari sini kita melakukan associate kembali ya, ditata. Misalkan ini kita tata, titiknya ke sini ya. Kemudian ini titik ini kita tata ke sini, ini kita tata ke sini, yang ini kita tata ke sini ya. Nah, ini sudah. Kemudian garisnya ini ya kita tata ke sini. Oke, ini juga sama, ini kita tata ke sini, ini kita tata juga ke sini, ini kita tata ke sini. Nah, kemudian kita tata sisi yang bagian outlet. Oops. Pilih titiknya dan kita gandeng ke sini, ini kita pilih, kita gandeng ke sini, sini, kemudian ini kita pilih ke sini, ya. Ini kemudian sekarang garis yang ini yang ada di bagian dalam ya. Nah, karena ini garis yang ada di bagian dalam, kita nggak bisa masuk ke sana, nggak bisa memilih. Nah, ini kita bisa masuk bagian dalam dengan cara ini
menvisibelkan ya ini blok mesh ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita pilih ke sini. Nah, udah jadi hijau, biru. Udah jadi hijau, maaf. Ini ke sini. Nah, sudah bisa. Ini ke sini. Nah, ini kita geser. Ini kita pilih ke sini. Nah, ini sudah terasosiat semua ya. Ini kalau ingin mengembalikan, nah ini ya. Nah, ini dipilih optionnya ya. Nah, ini sudah bidangnya, sudah ada 5 bidang ya, sudah ada 5 volume ya. Ini volume yang ini, kemudian ini yang bawah, ini yang samping, dan ini yang tengah ya. Sudah terbagi. Meshnya juga otomatis sudah berubah ya. Nah, ini sekarang kita atur ya, kita atur meshnya. Misalkan mesh ini ya, ini meshnya kita atur jumlahnya dengan cara ini ya, kita klik size dan kita klik ini ya. Nah, number of divisionnya bagaimana, berapa ya. Nah, kalau panahnya ini ke seperti ini, berarti nanti awal meshnya itu di dinding ini ya, menuju ke tengah. Misalkan ini saya bagi menjadi 5 gitu ya, 5, enter. Terus kemudian ini kita no bias ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau no bias nanti ini dibagi 5 sama besar ya. Dibagi 5 sama besar. Kalau ada biasnya, nah ini bisa kita pilih bias faktor 1 misalkan. Kalau 1, coba kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, seperti ini ya. Kalau nanti biasnya itu 2 gitu. Ini kita undo dulu ya. Kalau biasnya 2, nah ini ya. Kalau copy itu itu berarti otomatis ya. Ini dan yang berhadapan atau konformal, termasuk yang di sisi yang belakang itu otomatis terbagi sama. Ya. Ini misalkan tadi kita bagi number of divisionnya 5 ya, dengan bias faktor 2. Nah, ini ya, ini semakin mengecil ke sana, semakin mengecil. Misalkan kalau ini faktornya 4 gitu ya, ini kita pilih ini gitu. Nah, ini ya, ini base faktornya 4. Oh, kebalik ya, kebalik. Berarti ini perlu dibalik. Coba saya klik lagi. Oh, ini panahnya ke sana. Nah, ini panahnya ke sini ya. Ini bias faktornya saya beri 4 gitu. Nah, otomatis yang dekat dengan dinding itu sempit. Nah, ini ya. Nah, ini mengecil. Ini kalau ingin lebih bagus, coba kita buat tidak 5 ya, tapi lebih banyak. Misalkan 8 gitu. Nanti sebagai persiapan juga kalau untuk agarnya terbulet, karena kita perlu boundary layers. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah bagus. Ini meshnya sudah lebih bagus daripada yang sebelumnya. Nah, ini sisi yang satunya sama ya, otomatis sama. Nah, ini
Ini saya rasa kita sudah memperbaiki kualitas meshnya. Nah, kalau kita ingin tahu harga kualitas meshnya, kita bisa klik ini ya, quality ya. Nah, ini quality. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa pilih quality-nya apa, parameter quality-nya, misalkan skewness. Nah, ini ya. Ini 0,5. Ini saya rasa sudah bagus ya. Jadi kualitasnya harus maksimal 0,5 kalau untuk skewness. Coba kita lihat ya. Skewness unsized ya. Good ya. Quality ya. Nah ini kalau di sini rule of thumb-nya kira-kira good rule thumb, the maximum skewness for tetrahedral cell ya. Tetrahedral itu berarti segi 4 ya, sisi 4 gitu ya. Sisi 4 itu 0,95. Kalau sekarang kalau untuk hexahedra gitu ya. Hexahedra. Nah ini ya. Ini petunjuk untuk mesh gitu ya. Ini kira-kira maksimum cell skewness ya. Ini adalah kalau kita menggunakan apa, skewness ya. Dicoba, saya rasa ini sudah cukup baik ya. Sekarang coba kita ekspor lah. Sebelum kita ekspor, ini boundary conditionnya mengalami perubahan ya. Boundary conditionnya nggak ada ya, karena ini sudah jadi sisinya sudah jadi 4. Kalau tadi sisinya kan cuma 1 ya. Jadi ini kita pilih ya, apa ini, surface gitu ya, select. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita group untuk inlet. Kemudian kita klik di tempat bebas supaya tidak tumpuk pemilihannya. Nah ini kontrol ya, klik kontrol, kemudian create NS, ini wall ya. Kita klik bebas dulu ini supaya nggak ribet, kita hilangi optionnya juga, kita tidak tampilkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita create NS sebagai outlet. Kita masuk ke struktur. Nah di sini ini tidak perlu kita pergunakan ya curve-nya ini, karena sudah tidak perlu. Tapi jangan dihapus, tidak dihapus pun juga nggak masalah ya. Ini kemudian kita generate mesh. Nah ini sudah update mesh exceeded, kemudian kita save. Nah kita save, misalkan kita beri nama pipe 2,5 meter good gitu ya, good MSH, save. Nah ini jumlah meshnya adalah 700.000 ya. Kalau sebelumnya jauh lebih sedikit daripada ini. Nah ini kemudian kita ke workbench, coba kita buka, kita bikin satu lagi ya, Fluent gitu.
Ini untuk pipe 2,5 meter, good gitu ya. Nah, coba membedakan dengan yang sebelumnya ini. Coba kita lihat jumlah meshnya untuk yang sebelum kita perbaiki. Meshnya, nah ini ya. Nah ini jumlah meshnya ada 200.000 ya. Ini 200.000 jumlah meshnya. Nah setelah kita perbaiki ini ya di sini ya, ini number of node atau number of element gitu ya, ini sekitar 200.000 ya, 211.000 ya. Hexahedral cell ya. Nah, ini kita tutup. Nah kita sekarang membuka yang mesh yang sudah kita perbaiki. Nah ini ya. Jumlah mesh yang sudah kita perbaiki itu jumlahnya 700.000 ya. Lebih banyak, jadi sekitar hampir 4 kalinya ya, hampir 4 kalinya. Nah ini kita simulasikan sekarang. Kita pilih air ya, copy, close, kemudian cell zone nya edit, kita pilih water liquid, apply, close, kemudian kita pilih modelnya ya, masih yang laminer. Oke, model sudah, material sudah, cell zone sudah, sekarang boundary. Inlet, velocity inlet. Nah ini kita set 0,005 ya. Apply, close, kemudian outlet kita ganti menjadi outflow, apply, close, wall, tetap wall ya. Oke, sekarang ke metodenya ini simple, ini standar, second order oke. Kemudian monitor residualnya kita perbaiki, kita perkecil ya, sudah. Kemudian inisialisasi hybrid, agak berat ya ini karena jumlahnya semakin besar, semakin banyak yang harus dihitung. Kalau sudah, ini di run calculation, kita calculate. Nah ini kalkulasinya jalan. Nah ini simulasinya sudah selesai ya, sudah daftar hasilnya ya. Nah ini coba kita analisa hasilnya, kita bikin line ya, seperti sebelumnya, line y axis gitu ya, ini 2,5 ya, create. Nah, coba kita lihat profil velocity, kecepatan di sumbu Y ya. Ini Y, ini 0, ini velocity, kemudian ini nah ini ya Y axis.
Nah, ini ya, ini profilnya saya rasa tidak banyak mengalami perubahan ya dengan yang hasil simulasi sebelumnya. Setelah kita plot, kita coba simpan hasilnya, right. Oke. Nah, sudah, kita buat ini line track lagi ya, long x at y sama dengan 2,3 meter. Ini 2,3, ini 2,3, kemudian ini min 0,013, ini 0,013. Create. Kemudian kita buat plane-nya untuk mengambil data tekanan ya. Plane in ini adalah plane XZ ya, atau ZX pada 2 gitu. Terus satunya plane out pada 2,3. Create ya. Close. Nah, ini kalau kita ingin memperoleh profil ini, profil kecepatan ya pada jarak y sama dengan 2,3. Y ini x betul ya. Ini velocity. Nah, ini profilnya. Nah, ini profilnya. Kalau ingin melihat vektornya juga bisa. Ini vektor di sini ya. Nah, ini kita gambarkan, kita tampilkan meshingnya, wall, plane in, plane out, y axis, ini outline ya. Iya. Nah, ini bentar, saya rapikan dulu. Klik ini, klik. Nah, ini ya. Nah, ini adalah sumbu Y yang kita sudah buat tadi ya. Kemudian nah, ini ya. Ini yang plane in ini. Ini plane in itu yang ini ya. Plane outnya yang ini termasuk garis yang pada 2,3 tadi ya. Ini coba kita tampilkan vektornya. Terus kita tampilkan vektornya. Nah, itu ya. Nah, itu vektornya. Nah, itu gridnya lebih banyak ya, gridnya lebih banyak. Nah, ini vektornya ya.
Nah, yang data ini tadi, data shift plot ini tadi, ya, ini juga kita simpan, ya, right. Nah, ini kita simpan velocity along x at y sama dengan 2,3 meter. Nanti kita baca di Excel. Oke, ya, udah tersimpan. Kemudian kita retrieve atau kita ambil datanya untuk tekanan, ya. Close, ini close juga. Di report, ya, surface integral, area weighted average, pressure static di plane in dan plane out. Nih, ya. Nah, sekarang kita buka Excel, kita buka data analisa yang telah kita lakukan pada session sebelumnya. Ini adalah hasil analisa pada session sebelumnya. Nah, ini coba kita sekarang buka, ya, data yang untuk session sekarang dengan mesh yang lebih halus. Kita buka satu persatu datanya tadi. Ini, ya. Nah, ini data velocity magnitude, ya, sepanjang sumbu Y. Yes, next, finish. Nah, ini datanya. Nah, ini datanya. Kita copy dulu ke file Excel kita, ya, supaya mudah nanti meretrieve-nya. Nah, ini Y, ini V, ini CFD yang sebelumnya, ya. Ini Y, ini V, ini CFD dengan mesh yang lebih bagus, ya. Coba kita bandingkan hasilnya, add, gitu, ya, CFD good, gitu. Good. Ini adalah hasilnya. Tadi yang CFD yang halus itu hasilnya berbeda, ya, dengan yang grid atau mesh yang kasar, ya. Ini, nah, ya. Bentar, ya, ini saya editnya lagi. Ini saya edit, ini CFD mesh biasa, ya, mesh yang tidak bagus. Nah, ini kalau yang bagus hasilnya yang ini, yang orange ini, ya. Nah, ini beda, ya, hasilnya beda. Kemudian kita baca untuk yang data ini, kecepatan sepanjang sumbu sepanjang X, ya, pada Y sama dengan 2,3. Nah, kita baca. Nah, yang ini, ya. Nah, ini next, finish. Nah, ini
gridnya lebih banyak, datanya lebih banyak karena gridnya lebih banyak. Copy ke sini ya. Ini CFD yang good gitu ya. Ini CFD yang good. Nah, kita coba move chart dulu. Oke, ini kita edit. Yang ini ya. Dan kita hitung Hagen-Peugeot menggunakan persamaan Hagen-Peugeot ya. Delta P ini kita taruh di sini. Kita ambil tadi, ini adalah plane in. Kemudian ini untuk yang kita hitung sekarang. Ini kita copy dulu. Ke sini ya. Ini Hagen-Peugeot untuk yang halus, untuk yang good. Ini kita copy rumusnya kita copy. Ya. Nah, ini untuk delta P nya bukan Z5 tapi yang ini, terus kemudian F4 ya, R kuadrat. V nya, nah ini bukan V8 tapi yang ini ya, ini tetap 4 mu L tetap ya. Enter, kita copy. Nah, ini ya, ini untuk Hagen-Peugeot yang good. Ini coba kita tambahi datanya. Good. Ya, nih hasilnya ya. Nah, jadi ini hasilnya. Ini kita tampilkan legendnya. Nah, ini ya, ini semakin mendekati, coba dibanding dengan ini. Nah, ini kan jauh ya, ini jauh ya. Kalau ini sudah makin mendekati ya. Jadi dengan kita memperhalus meshnya, hasil yang kita peroleh semakin mendekati kenyataan ya.
Oleh karena itu, di dalam melakukan simulasi, kita harus melakukan simulasinya itu dengan berbagai jumlah mesh ya. Atau melakukan independensi number of mesh. Kalau kita sudah melakukan itu dan hasilnya tidak berubah antara jumlah mesh yang satu dengan jumlah mesh yang lebih besar lagi, maka simulasinya sudah selesai. Artinya pada kondisi itu hasil simulasi tidak tergantung dari jumlah mesh ya. Ini kalau kita bandingkan lagi, sekali lagi, misalkan kalau ini kita ambil datanya ya dari CFD good gitu ya. Nah, ini kita ambil, kita bandingkan langsung ini. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini nampak lebih dekat hasilnya. Ya, jelas lebih dekat ini hasilnya ya dengan yang Hagen ratio ya. Jadi demikian bagaimana kita menganalisis hasil simulasi ya. Apakah hasil simulasinya itu realistik atau tidak ya. Kita harus menganalisanya dengan satu, bisa menggunakan pendekatan persamaan ya yang umum, yang itu bisa kita pakai. Kemudian yang kedua adalah membandingkan dengan hasil eksperimen. Jadi pada sesi ini simulasi kita sudah lengkap ya. Kita sudah menganalisa apakah hasil simulasinya realistis. Kemudian yang kedua, apakah hasil simulasinya presisi atau kurang ya. Nah, kalau sudah selesai, maka kita bisa write ya, kita simpan, ekspor kalau di dalam hal ini ya, ekspor ini ya, case and data override. Kemudian kita tutup fluentnya ya. Kita masuk ke workbench, kemudian kita simpan hasilnya. Jadi kita simpan. Nah, ini berarti simulasi kita sudah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan belajar bersama lagi untuk topik CFD yang lain. Terima kasih.